Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih berkulas putar dengan penyakit mulut dan juga kuku yang saat ini memang meresahkan masyarakat Bengkulu ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Henny bahwasannya memang dalam penyakit mulut dan juga kuku ini bukan hanya dari bawaan sapi itu sendiri ya, tapi juga ada beberapa faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya ataupun munculnya penyakit mulut kuku ini pada hewan ternak masyarakat gitu. Mungkin apa aja nih dokter? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter, apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan PMK ini sendiri? Oke, baik. Kalau yang terjadi di Kota Bengkulu itu memang awalnya memang kiriman ya, maksudnya bawaan. Jadi beli sapi yang baru gitu. Tapi perlu kita pelajarin juga dari kasus yang terjadi di tetangga kabupaten kita ya dok. Itu terjadinya kemungkinan gitu kan Mbak, karena waktu divaksin dulu tuh dia masih, kan umur vaksinasi itu minimal 6 bulan. Yeah. Nah, jadi ketika tahun kemarin itu dia belum kena vaksin gitu, jadi dia belum punya imunitas. Oh, belum dapat gitu ya kemarin belum ya. dapat vaksin karena memang secara umurnya kan belum memenuhi. Yeah. Kita kan nggak berani ambil resiko juga gitu kan. Nah, jadi belum dapat vaksin, jadi ketika masuk penyakit PMK tadi, ya udah muncul gitu karena dia belum punya kekebalan seperti itu. Mungkin kekebalan alami mungkin punya, tetapi tidak seperti kalau divaksin ya gitu. Jadi seperti yang di kota juga memang dia tidak divaksin kemarin gitu. Jadi ya mudah sekali untuk terpapar virus seperti itu. Selain itu juga saya rasa kebersihan kandang itu juga sangat berpengaruh terhadap kesembuhannya, kesembuhan penyakit itu. Iya, selain tadi adanya mungkin faktor bawaan dari organ sapi, kemudian kebersihan kandang, apakah makanan ini juga berpengaruh, dokter? Kalau makanan tidak Ya? Justru malah faktor mekanik seperti kendaraan, gitu. kemudian alas kaki kita, baju medianya kita. berarti Iya, ya. jadi kadangan maaf ngomong teman-teman pedagang kita kadangan saling ya. Itu kita ya kadang main ke tempat tetangga atau main ke tempat teman gitu kan, yang notabene teman itu punya sapi gitu. Nah sedangkan dia mungkin habis mengambil atau membeli sapi sakit untuk dipotong. Nah dengan tidak langsung dia besar sekali potensi untuk menularkan virus itu karena kan tidak tampak, tidak kasat mata gitu. Jadi seperti kasus penyakit yang lain juga seperti itu ya. Jadi kemarin kadang kan ada banyak yang kepo gitu, ada apa sih, misalnya ada yang dipotong gitu ya, terus kan tetangga pada datang, padahal tetangga pelihara sapi juga. Kemarin ada kasus di salah satu peternak kita datang ke situ untuk ambil sampel pengobatan, terus pada datang, saya bilang, bapak sapinya gimana? Sehat ibu. Nah kalau bapak sapinya sehat, nanti sampai di rumah langsung direndam bajunya, alas kakinya langsung dibersihin. Jangan langsung megang sapi, saya bilang gitu, karena berpotensi untuk membawa virus seperti itu, Pak. Jadi dari kendaraan bisa, dari pakaian yang kita kenakan juga bisa gitu. Jadi kita petugas kalau sedang pengobatan, khusus pengobatan daerah yang terindikasi. Misalkan ada yang datang, dok sekalian dok punya kami untuk kasih vitamin buat mencegah, tidak, mohon maaf tidak bisa karena kita sedang mengobati, fokus ke pengobatan seperti itu. Takutnya apa, justru kami yang menyebarkan penyakit karena tadi habis dari tempat yang sakit gitu ya, takutnya kita membawa gitu ya dokter ya. Sekali Mbak, jadi nggak boleh sama ya dengan penyakit yang di kita, di manusia juga prinsipnya seperti itu. Jadi harus dijaga benar, takutnya malah justru dari faktor mekanik yang menyebarkan, faktor medianya gitu ya. So, kita kira mungkin dari bawaan makanan atau ternyata kitanya nih yang bisa menjadi penyebab dari makanan. Mungkin bisa kalau misalnya dia cari rumput, gitu ya, betul. rumputnya dari padangan sapi yang
terpapar gitu deh. Terpapar seperti itu bisa juga tuh. Kadang kan lucu kita, teman-teman yang ada di daerah Teluk Sepang ngambil rumputnya di Selebar, ngambil rumputnya di Kampung Melayu. Jadi kayak bilang tuker-tukeran aja, kenapa sih saya bilang gitu. Padahal selama perjalanan itu tidak tahu apa yang dilewati gitu ya. Iya gitu. Akhirnya pas disabit rumputnya nggak tahu itu padangan yang lagi terpapar virus seperti itu loh Mbak. Jadi bisa juga dari rumput yang terkontaminasi. Oh gitu. iya. Baik Pak Sarkawi, mungkin bahasannya Bapak kalau dari pihak pemerintah provinsi sendiri tadi ketika ada kasus PMK ataupun tidak ada kasus, ini apakah memang selalu diberikan seperti pencegahan kah atau langkah apa sih Pak yang dilaksanakan dari pemerintah Pak? Ya, kita sebagai yang menaungi wilayah kabupaten kota di provinsi ya, setiap saat kita tetap memantau perkembangan baik itu kasus yang ada di lapangan ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan ya. Jadi untuk kejadian PMK di tahun 2024 akhir sampai 2025 ini memang kita pertama mendapat laporan dari kabupaten dulu. Jadi kawan-kawan di kabupaten kan yang paling dekat dengan masyarakat di sana kan, mereka yang menemukan kasus-kasus yang terjadi di peternak kita. Jadi berdasarkan indikasi gejala-gejala klinis yang muncul itu untuk pemastiannya lalu diambil sampel dan kita periksa gitu kan. Kemudian itu dilaporkan melalui saluran kita, saluran informasi kita yang mengakar di petugas-petugas di lapangan, kemudian sampai ke pusat. Jadi namanya ISINAS ya, Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Nah, dari situ kan kita juga di provinsi bisa pantau perkembangan yang terjadi di lapangan. Jadi kalaupun misalnya belum ada laporan tertulis dari kabupaten, kita sudah bisa pantau kalau kawan-kawan di lapangan sudah memasukkan itu ke aplikasi ISINAS itu ya. Tapi untuk kasus yang tahun 2024 ini kebetulan kita agak telat mengetahui karena kawan-kawan kabupaten itu telat memasukkan ke ISINAS, sehingga itu data itu belum terbaca juga di pusat pada saat itu. Nah, Karena gangguan server ya Dok? Ya, itu kan menunggu keaktifan dari kawan-kawan lapangan untuk mengisi itu. Terus dari kita ya di provinsi begitu ada tanda-tanda, ada indikasi terhadap merebaknya kembali ke PMK itu kita melakukan berbagai tindakan ya, terutama ya kita memberikan warning kepada masyarakat untuk mewaspadai menyebarnya lebih luas lagi penyakit-penyakit ini dengan berbagai tindakan yang tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Heni ya. Di antaranya ya jangan kalau ada kasus itu jangan kepo gitu, jangan rame-rame. Gimana ini ya perkembangannya? Itu justru karena betul yang dikatakan Dr. Heni tadi, penularan ini diduga kuat itu memang dari pergerakan mekanis. Di samping yang sudah dijelaskan tadi juga tidak bisa dilupakan itu serangga-serangga penghisap darah gitu ya. Karena dia bisa datang ke satu ternak ke ternak lain dengan cepat gitu dan terbukti jangkauannya pun sangat jauh ya. Untuk jarak penyebaran di satu lokasi walaupun itu luasannya dalam radius berapa kilometer itu yang paling besar kemungkinan itu serangga-serangga penghisap darah itu ya. Tapi untuk yang jarak jauh sekali itu benar yang dikatakan seperti mobil itu dari ujung Kaur sana, kalau misalnya di sana itu terjadi dibawa ke Bengkulu ya tetap aja menyebarkan di Bengkulu juga. Betul. Dan itu tidak hanya PMK. Kita belajar juga dari kisah kasusnya Ngorok kemarin SE yang beberapa waktu yang lalu September tahun 2024 itu di Kota Bengkulu menyusul kejadian di mana. Jadi karena di mana terjadi kasus yang cukup banyak korban di sana, tahu-tahu dari mana itu banyak yang sapi keluar ke Bengkulu ya. Akhirnya dipotong di RPH kita tanpa pengawasan yang memadai dan itu terjadi di daerah Pulau Ba itu. Bergelimpangan kerbau-kerbau kita mati dan diduga menurut analisa dari Dr. ini juga karena itu tadi ternaknya dipotong di RPH, kemudian tanpa ada prosedur yang terlalu ketat karena kita juga belum siap dengan itu pada saat itu ya. Akhirnya ya darah-darahnya segala macam itu mengalir lewat air, bisa juga ternyata lewat air. Dan terbukti terkontaminasi. Ya. Jadi saya mendapat pelajaran ya kemarin sebelum terjadi di Bengkulu Selatan itu yang khusus untuk Ngorok, kita bicara Ngorok dulu ya. Itu terjadi di Ogan Komering Ilir di Palembang. Kemudian
tidak terlalu lama dari peristiwa di sana yang menelan banyak korban, ternyata muncul di banyak. Ternyata begitu kita analisa, ada aliran air dari organ kemarin ilir itu ke daerah kita di daerah mana ini. Dan menurut penemuan dari Balai Veteriner Lampung, itu ternyata di air itu ditemukan positif juga, ada virusnya itu, ada kumannya di air itu. Nah, itu kisah ini sebetulnya hampir sama dengan kisah PMK ya. Bahkan PMK ini kemungkinan media penyebar itu lebih banyak lagi ya, termasuk pakaian kita, kemudian sepatu kita, kemudian kita juga megang-megang ternak. Habis dari satu ternak yang sakit, itu kita ke ternak yang sehat, itu langsung aja itu terjadi pemindahan. Berarti sterilisasi juga penting ini ya. Jadi faktor pendukung lain ya mungkin cuaca yang ekstrim yang kita alami beberapa bulan terakhir ini juga sangat menentukan ya. Ya. Jadi kondisi ternak bisa saja mengalami stres. Jadi faktor stres itu juga akan memperlemah ketahanan tubuhnya. Baik. Dari situ akan virus-virus itu akan cepat berkembang. Gitu. Ya baik Bapak dan juga dokter, mungkin kita jeda kembali nih, kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.